Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria, NPM 2364045, Program Studi Teknik Sipil, kelas karyawan 6C, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang analisis kinerja ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Di sini ada dosen pengampu saya, Ibu Insinyur Agustina Wardeni, STMT, yang terhormat. Yang pertama ada latar belakang. Rekayasa lalu lintas merupakan salah satu cabang ilmu transportasi yang mempelajari tentang perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan arus lalu lintas agar tercipta sistem transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan efisien. Jalan Jenderal Ahmad Yani merupakan salah satu ruas jalan utama yang memiliki peranan penting sebagai jalur penghubung aktivitas perdagangan, pendidikan, dan permukiman masyarakat. Jalan ini terletak di Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana kondisi arus lalu lintas pada Jalan Jenderal Ahmad Yani? 2. Berapa kapasitas ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani? 3. Berapa nilai derajat kejenuhan pada ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani? 4. Bagaimana tingkat pelayanan jalan level of service pada Jalan Jenderal Ahmad Yani? Selanjutnya ada tujuan penelitian. 1. Mengetahui kondisi arus lalu lintas pada Jalan Jenderal Ahmad Yani. 2. Menghitung kapasitas ruas jalan berdasarkan metode MKJI. 3. Menentukan nilai derajat kejenuhan ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani. 4. Mengetahui tingkat pelayanan jalan loss pada ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya ada manfaat penelitian. 1. Sebagai bahan pembelajaran dalam bidang rekayasa lalu lintas. 2. Memberikan informasi mengenai kondisi lalu lintas pada Jalan Jenderal Ahmad Yani. 3. Menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam pengelolaan lalu lintas. 4. Menambah wawasan mengenai analisis kapasitas jalan dan pelayanan jalan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. 1. Pengertian lalu lintas. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruas jalan yang meliputi jalan, fasilitas pendukung, serta aktivitas perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. 2. Karakteristik lalu lintas. Karakteristik lalu lintas merupakan parameter yang digunakan untuk menggambarkan kondisi arus kendaraan pada suatu ruas jalan. Karakteristik utama lalu lintas meliputi volume lalu lintas, kecepatan, kepadatan, dan hambatan samping. Selanjutnya ada nomor 3 di derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan merupakan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. 4. Kapasitas jalan. Kapasitas jalan adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu ruas jalan dalam 1 jam pada kondisi tertentu. Kapasitas dipengaruhi oleh lebar jalan, hambatan samping, kondisi lingkungan, dan tipe jalan. Selanjutnya nomor 5, tingkat pelayanan jalan level of service. Level of service atau biasa disebut dengan LOS merupakan ukuran kualitas pelayanan jalan berdasarkan kondisi operasional lalu lintas. LOS digunakan untuk mengetahui tingkat kenyamanan pengguna jalan. 6. Geometri jalan. Geometri jalan adalah bentuk fisik jalan yang meliputi lebar jalan, jumlah lajur, bahu jalan, median, dan tikungan jalan. Kondisi geometri jalan sangat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. 1. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dengan koordinat -6.9056, 109.5348.
2. Jenis data. Data yang digunakan adalah ada data primer, meliputi volume lalu lintas, jenis kendaraan, dan kondisi jalan. Untuk selanjutnya ada data sekunder dari literatur dan referensi MKJI. Tiga, metode survei. Mengamati jumlah kendaraan yang melintas, mengelompokkan kendaraan berdasarkan jenisnya, melakukan survei pada jam sibuk pagi, siang, dan sore, mencatat hambatan samping di sekitar ruas jalan. 4. Peralatan survei. Hand counter, stopwatch, kamera, formulir survei, alat tulis. 5. Metode analisis data. Menghitung volume lalu lintas, menghitung kapasitas jalan, menghitung derajat kejenuhan, menentukan tingkat pelayanan. Untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani yang berada di Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ruas jalan ini merupakan salah satu jalan utama yang menghubungkan kawasan perdagangan, pendidikan, permukiman, dan aktivitas masyarakat lainnya. Fasilitas umum yang ada pada Jalan Ahmad Yani Comal meliputi Pasar Comal, Perumahan Grand Comal, SMA Negeri Comal. Oke, selanjutnya ada volume data hasil survei. Data survei pada jam 7 sampai jam 8. Yang pertama, ada pukul 7 sampai 7.15, 520 untuk sepeda motor, 180 untuk mobil penumpang, 28 untuk kendaraan berat, untuk total akhirnya di 728. Selanjutnya nomor 2 ada 7.15 sampai 7.30, 560 untuk sepeda motor, 200 untuk mobil penumpang, 32 untuk kendaraan berat, totalnya ada 792. Yang nomor 3 ada di pukul 7.30 sampai 7.45. Untuk sepeda motor ada 540, 190 untuk mobil penumpang, 30 untuk kendaraan berat. Jadi total akhirnya ada 760. Nomor 4 ada pukul 7.45 sampai pukul 8. 180 untuk sepeda motor, 180 untuk mobil penumpang, 30 untuk kendaraan berat, totalnya di 690. Untuk jumlah akhir, sepeda motor ada di 2.100, mobil penumpang ada 750, kendaraan berat ada 120. Untuk total kendaraan yang ada pada pukul jam 7 sampai jam 8 yaitu 2.970.
Selanjutnya ada volume data hasil survei. Data survei pada jam 16 sampai 17 sore. Yang pertama, 16 sampai 16.15. 450 untuk sepeda motor, 150 untuk mobil penumpang, 22 untuk kendaraan berat, total kendaraannya di 622. Yang kedua ada pukul 16.15 sampai 16.30, 500 untuk sepeda motor, 170 untuk mobil penumpang, 28 untuk kendaraan berat, total kendaraannya ada di 698. Yang ketiga ada 16.30 sampai 16.45. 520 untuk sepeda motor, 180 untuk mobil penumpang, 30 untuk kendaraan berat, total kendaraannya ada di 730. Yang keempat ada pukul 16.45 sampai 17, 480 sepeda motor, 160 untuk mobil penumpang, 20 untuk kendaraan berat, total kendaraannya ada di 660. Jadi jumlah akhirnya di sepeda motor ada 1.950, mobil penumpang ada di 660, kendaraan berat ada 100, total kendaraannya jadi 2.710. Selanjutnya, konversi kendaraan ke SMP. Pagi hari, jenis kendaraan, sepeda motor, jumlah kendaraannya 2.100, EMP-nya 0,25, total SMP-nya 525. Mobil penumpang, jumlah kendaraannya 750, EMP-nya 1000, total SMP-nya 750. Kendaraan berat, jumlah kendaraannya ada di 120, EMP-nya di 1,20, total SMP-nya di 144. Jadi total akhirnya di jumlah kendaraannya ada 2.970 dan total SMP-nya di 1.419 untuk di pagi hari. Selanjutnya di sore hari, sepeda motor ada 1.950 jumlah kendaraan, EMP-nya di 0,25, total SMP-nya di 487,5. Mobil penumpang, jumlah kendaraannya di 660, EMP-nya ada 1, total SMP-nya 660. Jenis kendaraan di kendaraan berat, jumlah kendaraannya 100, EMP-nya 1,2, total SMP-nya jadi 120. Untuk totalnya di jumlah kendaraan ada 2.710 dan total SMP-nya di 1.267,5 untuk sore hari. Berikut ada data grafik volume. Untuk grafik volume kendaraan pagi hari bisa terlihat di sebelah kiri dan grafik volume kendaraan sore hari bisa terlihat di sebelah kanan. Untuk selanjutnya ada analisis kapasitas jalan. Untuk metode kali ini
Saya menggunakan metode manual kapasitas jalan Indonesia atau bisa disebut dengan MKJI. Untuk C, yaitu kapasitas jalan, CO, yaitu kapasitas dasar, adalah 2.900, FCW, yaitu faktor penyesuaian lebar jalan, ada 1, FCSP, yaitu faktor pemisah arah, ada 1, FCSF-nya, yaitu faktor hambatan samping, ada 0,92. Selanjutnya ada FCCS, yaitu faktor ukuran kota, ada 0,90. Perhitungan kapasitas jalan. C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS. C sama dengan 2.900 dikali 1 dikali 1 dikali 0,92 dikali 0,90. Untuk total akhirnya ada di 2.401 SMP per jam. Selanjutnya ada analisis derajat kejenuhan, metode manual kapasitas jalan Indonesia. S sama dengan derajat kejenuhan, Q sama dengan volume lalu lintas diperoleh 1.170, C kapasitas jalan diperoleh 2.401. Perhitungan derajat kejenuhan, DS sama dengan volume lalu lintas dibagi kapasitas jalan. 1.170 dibagi 2.401. Jadi akhirnya diperoleh 0,49. Untuk nilai 0,49 di karakteristik lalu lintas masuk dalam kategori C. Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Selanjutnya ada proyeksi lalu lintas 5 dan 10 tahun ke depan. Yang pertama, proyeksi LHR 5 tahun ke depan. 1419 dikali 1 plus 0,05 pangkat 5, nilainya diperoleh 1811 SMP per jam. Yang kedua, proyeksi LHR 10 tahun ke depan. 1419 dikali 1 plus 0,05 pangkat 10. Nilainya diperoleh 2310 SMP per jam. Di sini ada tabel perbandingan. Tahun awal. Proyeksi LHR-nya di 1419 SMP per jam, kapasitas di
2401 SMP per jam untuk kondisinya stabil. Tahun kedua ada 5 tahun ke depan, proyeksi LHR-nya diperoleh 1811 SMP per jam, kapasitas jalannya 2401 SMP per jam, kondisinya masih stabil. Untuk 10 tahun ke depan, proyeksi LHR-nya di 2310 SMP per jam, kapasitas jalannya 2401 SMP per jam, kondisinya mendekati jenuh. Selanjutnya ada geometri jalan. Komponen geometrik, tipe jalan, kondisinya 2/2 UD, lebar jalan kurang lebih 7 meter, median jalan tidak ada, bahu jalan sempit, trotoar terbatas, kondisi lingkungan, kawasan perdagangan dan permukiman, hambatan samping sedang. Selanjutnya ada kesimpulan. 1. Volume lalu lintas pada Jalan Jenderal Ahmad Yani sebesar 2687 SMP per jam. Ini diperoleh dari volume pagi ditambah volume sore. 2. Kapasitas ruas jalan sebesar 2401 SMP per jam. 3. Nilai derajat kejenuhan sebesar 0,49. 4. Tingkat pelayanan jalan berada pada kategori low C yang menunjukkan arus lalu lintas masih stabil. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.